Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan melanjutkan strategi dan kebijakan memupuk semangat masyarakat Papua sebagai bagian dari NKRI bagian ketiga. Wacana untuk memasukkan Papua sebagai bagian Indonesia sudah ada sejak bukti 1945. Beberapa anggota parlemen ini menginginkan Indonesia terdiri dari bekas koloni Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya, sidang bukti berakhir dengan gagasan Papua bagian Barat merupakan daulat Indonesia. Gagasan itu diperkarsai Soekarno dan Muhammad Yamin, yang selanjutnya akan menjadi perjuangan dengan ragam operasi militer dan diplomasi. Di sisi lain pada 1 Mei 1945, Corinus Krei dan Franz Kaisiepo juga melahirkan nama, Irian, untuk mengganti istilah, Papua, saat berdiskusi di Jayapura. Istilah itu menandakan keinginan mereka menjadikan tanah airnya sebagai bagian Indonesia Raya. Franz juga menjadi utusan Papua untuk konferensi Malino, dan membawa istilah Irian itu sebagai nama pulau besar paling timur itu bersumber dari Lundri 2009. Usaha integrasi Papua berlanjut dalam perjanjian-perjanjian kemerdekaan, termasuk Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 1949. Baik Indonesia dan Belanda bersikeras mengklaim Papua. Belanda menganggap Papua harus mendapatkan status khusus. Pasalnya, wilayah itu di bidang ekonomi tak mempunyai hubungan khusus dengan wilayah-wilayah Indonesia, sehingga harus di luar Republik Indonesia Serikat. Papua, New York Agreement dan Pepera. Oktober 1957, jalur konfrontasi dipakai Soekarno bersamaan dengan mengajak para buruh menasionalisasi perusahaan Belanda. Jalur ini adalah cara, ngotot, Soekarno akibat upaya damai di PBB tak berhasil. Cara ini mengakibatkan kerusuhan dan perlawanan rakyat Indonesia kepada Belanda, yang mengakibatkan peristiwa Zwarte Sinterklaas. Peristiwa ini membuat masyarakat sipil Belanda yang sudah lama menetap terusir. Pada 1960, hubungan diplomatik RI Belanda terputus. Indonesia mempersiapkan militernya untuk melakukan konfrontasi dengan meminta bantuan negara lain. Awalnya kepada Amerika Serikat, tetapi ditolak, dan berpindah ke Uni Soviet dan Polandia. Usaha itu dilakukan oleh A.H. Nasution bersama Menlu Indonesia Subandrio, Januari 1961. Tak tinggal diam, Belanda protes pada PBB dan menuduh Indonesia melakukan agresi. Maka kerajaan itu mengirimkan kapal induk Karel Doorman. 1961 pun Belanda mendirikan Dewan Papua untuk mewujudkan kemerdekaannya sendiri. Pada 26 September 1961, Menlu Belanda J. Luns membuat langkah baru, agar dunia membantu menyelesaikan masalah Papua. Ia berjanji, Papua akan diinternasionalkan, didekolonisasi, dan menentukan hak nasib sendiri. 1 Desember 1961, Dewan Papua mengibarkan bendera nasionalnya, bintang kejora, dan memilih, Hai Tanahku Papua, sebagai lagu kebangsaan. Bendera ini menjadi simbol nasionalisme Papua yang dibawa Koreri di Biak pada Perang Dunia Kedua. Papua pada masa Orde Baru diawali dengan pemberian izin Freeport. Salah satu kebijakan Papua Barat di era Soeharto yang berdampak panjang secara ekonomi dan menyangkut nasib rakyat Papua adalah pemberian kontrak karya kepada Freeport pada 7 April 1967. Dengan kontrak karya tersebut, Freeport diberi karpet merah untuk mengeruk Erstberg alias gunung biji yang kaya akan tembaga dalam jangka waktu 30 tahun. Freeport sebagai gerbang masuknya investasi asing di Indonesia yang sedikit banyak membantu memulihkan perekonomian Indonesia. Kegiatan penambangan Freeport telah mengubah bentang alam Gunung Drakensberg menjadi lubang raksasa sedalam 700 meter. Perjuangan Papua untuk Indonesia. Setelah memberi izin kepada Freeport, Soeharto menjamin Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia. Karena itu, ia harus mengamankan suara rakyat Papua dalam konsultasi pendapat rakyat, atau Pepera yang digelar pada 1969. Pilihan Pepera cukup rumit yaitu tetap bersama Indonesia atau merdeka. Penentuan pendapat rakyat, Pepera, pada 14 Juli 1969 menandai awal bergabungnya Papua sebagai bagian dari Indonesia. Ini menjadi sejarah Papua Barat di era Soeharto.
Namun, hingga saat ini legitimasi proses tersebut masih dipertanyakan, dan menjadikan peperas seolah menjadi sejarah yang tak pernah tuntas. Soeharto kemudian mengutus Ali Moertopo untuk mengamankan suara rakyat Papua. Sejak tahun 1964 Ali diangkat oleh Soeharto sebagai Panglima Operasi Khusus, Opsus, Irian Barat. Ketika Soeharto menjadi presiden, Ali membantu Ruslan Abdul Ghani, saat itu Duta Besar Indonesia untuk PBB, mengawasi urusan Irian Barat. Program pengembangan Papua Barat di era Soeharto, pembangunan jalan di Papua terus berlangsung. Program ini sekarang dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Program pembangunan jalan di Papua dimulai sejak Papua Barat pada era Soeharto. Soeharto memiliki program trilogi pembangunan yang berlaku dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Program mengutamakan stabilitas nasional untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Tepatnya pada dekade 1970, Soeharto menaruh perhatian pada infrastruktur Papua yang kala itu masih bernama Irian Jaya. Proyek ini disebut Program Pembangunan Jalan Arteri Papua. Sasaran pembangunan ini adalah membuka akses ke daerah-daerah terpencil yang terisolir karena letaknya yang sangat terpencil. Dengan pengembangan ini, akan ada jalur darat yang menembus ke pedalaman. Jika jalan dibangun maka percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Distribusi barang bisa menjangkau lebih banyak daerah terpencil. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Papua akan meningkat. Ini adalah salah satu proyek besar Papua Barat di era Soeharto. Papua pada masa reformasi dikisahkan bahwa sebagian besar pendekatan penyelesaian konflik di Papua lebih mengedepankan pada aspek ekonomi, mulai dari pemberian otonomi khusus atau Otsus pada masa Megawati, pembentukan unit percepatan pembangunan di Papua pada masa SBY, hingga pembangunan infrastruktur pada masa era Jokowi. Pendekatan keamanan yang terus dilakukan pada masa reformasi ini yang juga memiliki dampak pada terjadinya kekerasan. Dalam sebuah spektrum konflik internal yang terjadi dalam sebuah negara, pendekatan ekonomi tidak cukup untuk mengatasi konflik yang telah terjadi sekian lama. Penggunaan pendekatan keamanan juga tidak bisa menjadi sandaran utama untuk menyelesaikan konflik. Ada luka dan trauma akibat dari konflik kekerasan yang perlu dijawab oleh negara dengan lebih bijak. Program Prorakyat merupakan program prioritas yang menjadi ciri khas pemerintahan Presiden SBY. Program ini didasarkan pada kondisi nyata kehidupan masyarakat khususnya kalangan kurang mampu agar kehidupannya semakin sejahtera, sekaligus mempercepat pengurangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Bagi masyarakat di tanah Papua, program Prorakyat yang digulirkan semasa pemerintahan SBY dirasakan sangat membantu dalam upaya pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tanah Papua. Di antara program Prorakyat yang dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat di tanah Papua antara lain program Raskin, beras untuk rumah tangga miskin. Sejak menjadi presiden pada 2014 lalu, Joko Widodo, Jokowi, memprioritaskan pembangunan Indonesia Timur khususnya Papua dalam rangka konektivitas. Harapannya, biaya logistik di Indonesia semakin murah sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keseriusan Jokowi bangun Papua tidak main-main. Setidaknya selama periode pertama menjabat presiden, Jokowi mengunjungi bumi Cendrawasih sebanyak 12 kali. Sementara pada periode keduanya hingga kini, Jokowi setidaknya mengunjung Papua sudah 2 kali. Langkah ini untuk memastikan percepatan pembangunan dilakukan sesuai program yang dibuat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi selama menjabat presiden diantaranya. Pembangunan jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km. Hingga Agustus 2021, dari total panjang tersebut, saat ini jalan yang telah tembus 3.446 km, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km dan belum tembus 16 km. Akses PON 20 ada 8 sarana olahraga termasuk Stadion Papua Bangkit berstandar internasional. Jembatan Yotefa sebelumnya bernama Holtecam. Penerapan BBM 1 harga. Serat optik Palaparing Timur. Membangun Papua Youth Creative Hub atau Silicon Valley di bumi Cendrawasih.
Perekrutan 1.000 pemuda asli Papua untuk bergabung di badan usaha milik negara. Membangun pos lintas batas negara Sota di Kabupaten Merauke, Papua. Ada 10 bandara yang tengah dalam proses dan sudah rampung pembangunannya masing-masing 6 bandara di Provinsi Papua yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah. Sementara 4 bandara di Provinsi Papua Barat yaitu Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fakfak. Pembangunan Rumah Sakit Jenderal TNI LB Moardani, Distrik Marga Mulia, Kabupaten Merauke. Pembangunan jalan perbatasan di Papua dengan total panjang 1098 km. Dari total, telah tembus 931 km dengan kondisi teraspal sepanjang 756 km. Membangun pos lintas batas negara Yetetkun dengan target selesai April 2022. Mendukung pengembangan kapasitas SDM, dibangun 179 sekolah dan keagamaan dan 1 perguruan tinggi negeri. Menyelesaikan rehabilitasi, rekonstruksi Pasar Wauma di Wamena pada 2020 dengan anggaran 2,1 miliar rupiah dan 403 ruko di Wamena pasca konflik sosial dengan anggaran 138,6 miliar rupiah. Melakukan lelang pembangunan Pasar Tumburuni di Fakfak, Papua Barat yang dimulai konstruksi awal Agustus 2021. Di sektor perhubungan laut dibangun sejumlah pelabuhan yaitu, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Mor, dan Pelabuhan Serui untuk Provinsi Papua serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat. Tanggung jawab intelektual untuk Papua. Sudah seharusnya intelektual memiliki peran kontributif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan karakter dasar intelektual yang diharapkan mampu berpikir bebas dan terlibat dalam pemecahan masalah-masalah kemanusiaan. Selain itu, intelektual juga harus berani menyuarakan kebenaran. Konflik Papua merupakan persoalan kemanusiaan yang hingga kini belum terpecahkan. Ini dapat terjadi karena banyak di antara intelektual terjebak keterbatasan intelektual. Maksudnya, terjadi pendangkalan pemikiran di kalangan intelektual yang mengakibatkan kemerosotan kualitas akademik dan komitmen pada ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan. Hal tersebut juga yang dirasa membuat daya tawar intelektual terhadap kekuasaan lemah. Perguruan tinggi sebenarnya berpeluang untuk menghentikan atau setidaknya mencegah meluasnya konflik sekaligus mempromosikan perdamaian di Papua. Dengan kemampuannya, kaum intelektual dapat melakukan intervensi melalui penyebaran gagasan, terlibat dalam perumusan kebijakan strategis, hingga bersolidaritas dengan massa untuk mendesak pemerintah. Sebuah orientasi peristiwa berjalan, informasi tentang Papua terus bergolak pada berbagai media menimbulkan perasaan miris pada semua kalangan. Perdamaian yang kita damba hingga kini belum terwujud di tanah Papua. Wilayah itu terus dikoyak serangkaian konflik bersenjata. Sepanjang perjalanan yang telah berjalan aksi dan konflik kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok separatis masih terus terjadi. Pertanyaan besarnya kemudian, sampai kapan konflik di tanah Papua akan berlangsung? Pendekatan seperti apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri konflik? Pembangunan seperti apakah yang harus dilakukan di bumi Cendrawasih? Itulah saya kira beberapa pertanyaan fundamental yang harus kita tuntaskan terlebih dahulu guna membangun Papua yang lebih adil, damai, serta mengakhiri kekerasan di Papua. Stabilitas dan keamanan merupakan salah satu prasyarat pembangunan sebuah wilayah, tidak terkecuali di tanah Papua. Dengan situasi keamanan yang terjaga, upaya pemerintah mempercepat pembangunan Papua guna mewujudkan visi Indonesia maju akan dapat terwujud. Pendekatan humanis hendaknya perlu dilakukan dengan merangkul dan melibatkan tokoh masyarakat dalam upaya mensejahterakan masyarakat Papua. Refleksi ini menjadikan sebuah pendekatan tersendiri dalam mendekati permasalahan di ujung Indonesia ini. Dari gambaran di atas setidaknya menampilkan solusi konkret dari disfungsi terhadap keberagaman di wilayah Papua ini. Proses integrasi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang belum sepenuhnya tuntas. Soal integrasi wilayah Papua ke NKRI tentu tak bisa ditawar lagi. Yang menjadi masalah adalah cara pandang pemimpin dan para pendukung Papua Merdeka yang masih mempermasalahkan soal integrasi. Soal ini sangat pelik.
Sejak 1963 sampai dekade 1970-an, gerakan menuntut kemerdekaan selalu muncul, baik secara politik maupun perlawanan bersenjata yang bahkan masih bertahan hingga saat ini. Akar masalah adalah kekerasan negara pada masa lalu dan tuduhan pelanggaran HAM akibat kebijakan represif. Akibatnya, terbangun suasana konflik yang berkepanjangan dan menyebabkan trauma masyarakat Papua. Masih banyaknya kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang bahkan secara terang-terangan melakukan perlawanan terhadap aparat. Ini tentu akan berpengaruh terhadap proses pembangunan di Papua. Tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Hal ini kemudian berimbas pada rendahnya keterlibatan masyarakat asli Papua terhadap sektor-sektor publik. Marginalisasi dan efek diskriminasi terhadap orang asli Papua. Hal ini akibat konflik politik yang berkepanjangan, terutama di masa lalu yang akibatnya berlangsung hingga saat ini. Keempat akar masalah itulah yang punya andil besar terhadap keberlangsungan masa depan Papua saat ini dan di masa depan. Karena itu perlu dilakukan diagnosa yang tepat untuk mengurai keempat masalah di atas, sehingga persoalan Papua bisa ditangani dengan tepat. Negara harus memaknai ulang pemahaman kulturalnya atas keragaman wajah Papua yang bervariasi serta untuk menghindari simplifikasi pendekatan elitis yang dilakukan selama ini. Menilik sejarah berlikunya Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, perlu adanya rethinking memory bahwa sesungguhnya Papua adalah bagian dari kita. Integrasi rakyat dan wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau NKRI pada tanggal 1 Mei 1963 menjadi salah satu peristiwa bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa yang terjadi berkat upaya diplomasi dipadukan dengan aksi militer terbatas ini berhasil merebut Papua dari kekuasaan Belanda tanpa jalan perang. Pendekatan baru, yaitu jalan sejarah budaya pembangunan di Papua dimaksudkan adalah, apapun itu bentuknya pembangunan harus berpijak dan berlandas pada jalan memori sejarah atau pendekatan budaya. Artinya pembangunan di tanah Papua harus berlandaskan pada nilai, tradisi, etika, norma, budaya, hukum adat, serta aturan-aturan khusus yang dimiliki masyarakat Papua. Kurang berhasilnya pembangunan di Papua selama ini saya melihat karena pembangunan tercerabut dari akar tradisi masyarakat asli Papua, serta memaksakan cara pandang luar terhadap masyarakat asli Papua. Jalan kebudayaan akan mampu membangun kohesivitas dan solidaritas sosial, menjadikan masyarakat asli Papua merasa memiliki, tidak terasing di tanah kelahirannya, dan lebih dari itu, jalan kebudayaan tidak akan menyebabkan pembangunan menjadi sangkar besi bagi masyarakat asli Papua sendiri. Kedua, transformasi pembangunan dari eksklusif ke inklusif untuk masyarakat Papua. Masa depan Papua hanya bisa diwujudkan dengan melakukan transformasi dari pembangunan yang bersifat eksklusif ke inklusif. Pendekatan eksklusif pada masa lalu, Orde Baru, di bumi Papua telah menciptakan pertumbuhan yang buruk dan mengarah pada pengucilan atau eksklusi sosial masyarakat Papua sendiri. Pembangunan inklusif di Papua adalah sebuah model pembangunan yang dalam pelaksanaannya harus melakukan dua hal sekaligus, yakni pelaksanaan demokrasi langsung dan distribusi infrastruktur sosial. Harapannya, hal tersebut mampu mendorong partisipasi semua pihak dalam pembangunan tanah Papua karena tidak ada yang merasa tersisih dan terkucil dalam pembangunan. Singkatnya, tantangan utama dalam desain pembangunan Papua di masa depan adalah membuka keterisolasian, membuka lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pembangunan yang lebih merata, serta secara terus-menerus membangun dialog lewat jalan-jalan sejarah dan kebudayaan. Fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga penyelamat memori kolektif bangsa berperan dalam aksi ini. Penyediaan koleksi dalam rangka membangkitkan memori, ingatan masyarakat Papua mutlak harus disampaikan. Dari tampilan ini saya mencoba menyimpulkan bahwa perlu adanya rethinking memori Papua sebagai bagian dari NKRI. Ide ini dapat dikuatkan dengan menelusur arsip penting yang menjadi memori kolektif bangsa Indonesia terkait Papua. Melalui program memori kolektif bangsa ini diharapkan masyarakat Papua mempunyai memori yang sama, kesadaran dan semangat kebangsaan yang sama dalam kerangka NKRI.
Dalam rangka pembentukan memori tersebut, perlu dilakukan 1. Pelestarian arsip Papua sebagai memori kolektif bangsa sehingga kemudian arsip menjadi objek kajian ilmiah dan sumber informasi bagi pembangunan budaya nasional. Namun demikian perlu memanfaatkan dan menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal keaslian atau kebenaran sebagai bukti sejarah perjalanan bangsa. 2. Mengidentifikasi dan mengumpulkan arsip terkait Papua dalam rangka membangun memori kolektif Papua sebagai bagian dari NKRI dalam program MKB Papua, baik yang tersimpan di ANRI maupun di daerah Papua baik di lembaga kearsipan, maupun di pencipta arsip seperti komunitas dan perseorangan, dengan kriteria A. Memiliki signifikansi nasional secara sosial, spiritual, masyarakat. B. Autentik dan terpercaya. C. Unik dan tak tergantikan. D. Berada di lokasi yang dapat diakses dan kondisi yang dapat digunakan. E. Memiliki kurun waktu tertentu dalam sejarah, merepresentasikan penemuan baru, atau merupakan rekaman peristiwa penting dari masa lalu yang belum lama terjadi. F. Memiliki informasi lokasi geografis memberikan pengaruh terhadap peristiwa atau fenomena. G. Memiliki informasi mengenai tokoh, individu atau kelompok tertentu yang melakukan perubahan pergerakan, transisi, kemajuan ataupun kemunduran yang terekam dalam arsip sebagai warisan dokumenter ketika proses penciptaannya dilihat dari konteks sosial dan kultural. H. Merepresentasikan subjek atau tema penting dalam perjalanan sejarah yang menggambarkan kemajuan dalam ilmu sains, sosial, humaniora, politik, ideologi, olahraga, seni, dan lain-lain. I. Memiliki nilai estetik, corak dan bahasa tertentu ataupun dapat menjadi contoh format penyimpanan informasi yang sudah tidak ada lagi keberadaannya. J. Memiliki jenis atau corak arsip dengan media tertentu yang selamat dari kemusnahan dan contoh langka ketika mewakili jenis dan periodenya secara fisik dan informasi. K. Melaksanakan penilaian terhadap tingkat ancaman terhadap arsip yang memiliki risiko jangka pendek dan jangka panjang. Dan liter, memiliki rencana pengelolaan, manajemen plan mencakup anggaran preservasi, fasilitas dan keahlian restorasi, kondisi penyimpanan, strategi penanggulangan bencana, dan peningkatan akses secara digital secara on-site dan online. Terakhir saran saya adalah perlu dilakukan penyelamatan dan registrasi arsip memori kolektif bangsa Papua di seluruh pencipta arsip kepada ANRI sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas negara di bidang kearsipan. Melalui program memori kolektif bangsa tersebut, arsip terkait Papua akan dilestarikan dan menjadi jati diri, memori kolektif bangsa, dan warisan budaya. Sekali lagi terlepas dari beragam kontroversi yang diungkapkan oleh sebagian tokoh mengenai jalannya Papra, baik pra maupun pasca. Faktanya hingga saat ini Papua masih menjadi bagian dari Republik Indonesia, dan sebagaimana rakyat di banyak wilayah lain di Indonesia, rakyat Papua juga berhak untuk selalu bisa hidup di bawah payung keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Demikian tampilan strategi dan kebijakan memupuk semangat masyarakat Papua sebagai bagian dari NKRI yang terdiri dari 3 bagian. Kalau boleh usul agar lebih mengerti perihal tampilan ini sebaiknya berurut dari bagian pertama hingga bagian ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.